Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Gus Ahmad Rikaudin, CGP Angkatan 240.10 dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dibimbing oleh beliau Bapak Iketut Budi Jaya selaku fasilitator, dan Bapak Alfi Hidayat selaku pengajar praktik dalam program CGP 240.10. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang disiplin positif. Berikut ringkasan materi yang akan kita bahas dalam diskusi nanti. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan pujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia di antaranya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi di antaranya. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengaplikasikan segitiga restitusi yang dipopulerkan oleh Dian Gosen di tempat saya mengajar SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan. Di suatu sore di jam terakhir salah satu anak didik saya memberanikan WA saya terkait kekacauan yang mereka lihat di kelas. Pada saat itu mereka sedang mengikuti pelajaran seni musik jadi mereka semua moving di kelas musik. Ada satu anak yang tidak ikut kelas musik. Di kelas dia main bedak bayi bersama salah satu anak dari kelas lain. Kebetulan anak kelas lain tadi sedang tidak di kelas karena tidak mengikuti pelajaran agama Islam di kelas. Mereka main bedak bayi tadi dan memposting di media sosial mereka. Jadi teman sekelas mereka mengetahui siapa yang melakukannya ketika mereka di kelas musik. Dalam hal ini anak didik saya telah melakukan 2 permasalahan yaitu meninggalkan pelajaran di jam PPKN dan seni musik.
dan membuat kelas menjadi kotor karena ulah dia main bedak di kelas. Saya selaku wali kelas memberikan tindak lanjut atas laporan yang telah dibuat dengan pendekatan segitiga restitusi Dayan Gosen dan mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Berikut tindak lanjut saya atas laporan anak didik saya. Ya, Kevin, bagus panggil kalian berdua, Kevin dan Hosea di sini. Ini terkait dengan laporan yang saya terima sebagai wali kelas. Kemarin ada masukan dari Mahkamah Kesiswaan, Pak Yanto sama Bu Parni di PPKN. Kevin, tolong ceritain yang kamu lakukan pada pelajaran Bu Parni pada PPKN sama Pak Yanto, itu apa namanya? Kesennya. Bolos kan berarti kan di situ ya Pak. Di situ tuh saya boring aja sih Pak, boring terus kayak apa ya, jam pelajarannya bagi saya agak males sih. Tapi kalau yang PPKN saya emang lagi di posisinya emang lagi males. Tapi kalau yang sini ya emang saya boring aja Pak. Males sama boring ya. Iya, terus akhirnya Kamu sama sini gue aku pikir sini budaya gue terakhir nanti juga gak dicariin, paling nanti selesai udah gitu. Terus saya ke perpus, terus saya jalan muter biasa ketemu Hosea pas pada waktu itu pelajaran apa Islam. Jadi kamu ada pelajaran agama Islam, kamu nggak ikut pelajaran itu, kamu di luar, terus main sama Kevin. Terus main apa? Nah, pertamanya kenapa colak ya? Yang colak itu Pak. Colak yang mainan anak kecil dulu, yang kalah ditepungin bedak. Terus akhirnya main bedak, Mainnya di kelas. Iya. Nah, kemarin kan saya pelaporan dari Pak Yanto sama Bupati seperti itu. Jadi saya ingin menindaklanjuti seperti itu. Ya memang setiap orang pernah melakukan hal-hal kesalahan seperti itu. Misalkan ada boring, ada jadi malas. Tapi paling tidak kira-kira untuk kedepannya yang akan lakukan nanti apa sih? Kalau ini kan sudah terjadi nih, Ya. yang kamu lakukan terhadap kesalahan kamu apa nanti? Pertama ya untuk meminta maaf kepada gurunya. Terus yang kedua adalah untuk bagaimana cara saya bisa menanggulangi bahwa gimana sih saya itu biar nggak boring di pelajaran ini, jadi nggak bolos. Terus gimana sih cara saya nggak malas di pelajaran ini dan nggak bolos juga. Jadi kamu mau kedepannya mau mensiasati itu? Iya. Jadi dan ada lagi yang namanya Kevin bolos, jadi nggak ada lagi maksudnya. Ya, berarti ini sekali yang terakhir ya? Ya baik. Udah itu aja sih, aku hanya mengkonfirmasi saja seperti itu. Jadi nanti saya tinggal tunggu tindak lanjut kamu menemui Bupati sama Pak Yanto untuk memberikan situasi ini. Ya, Pak. Ya. Terima kasih ya Kevin sama Ya, Pak. Hosea. Dari langkah restitusi yang saya lakukan terhadap Kevin, saya dapat memberikan gambaran terkait apa yang sudah dipahami dari Kevin. Yang pertama, dia mengakui kesalahannya terkait membolos dan membuat kotor kelas. Kevin mencoba menyelesaikan masalahnya dengan akan meminta maaf kepada guru dan teman-temannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa di SMA Negeri 1 Kajen. Berikut adalah diskusi yang saya buat berdasar aksi nyata saya terkait penggunaan segitiga restitusi sebagai diseminasi saya dalam kegiatan penerapan disiplin positif pada modul 1.4 di SMA Negeri 1 Kajen, Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu di kelas sudah melakukan aktivitas yang saya lakukan karena saya yakin sesuai di rapor pendidikan kita di rapor pendidikannya ada pelatihan terkait dengan disiplin positif. Nah, pada hari ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan disiplin positif. Nah, di sini saya sebelumnya akan menanyakan beberapa materi terkait dengan disiplin positif. Yang kedua adalah aksi nyata saya terkait dengan disiplin positif yang sudah saya terapkan. Berikut saya akan memberikan materi sebelumnya. Saya akan putar video. Kita berikan nanti saya akan beberapa waktu akan men-skip videonya untuk berdiskusi dengan Anda sekalian. Saya mulai videonya sekarang.
dalam penerapan nanti selanjutnya adalah kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol tadi kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu tersebut terkait dengan satu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti setelah ini kita akan meneruskan pada hal yang lain terkait dengan menanyakan keyakinan. Kita nanti akan mengembangkannya dalam itu namanya keyakinan. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, satu, kedua penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ini semua nanti kita akan bahas materi setelah ini. Saya akan menyampaikan materi dalam slide selanjutnya. Berikut ringkasan materi yang akan kita bahas dalam diskusi nanti. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah 16, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, seperti saya jelaskan tadi, pada disiplin ini kita nanti memfokuskan pada kemampuan kita untuk mengontrol diri kita. Kemarin seperti di teman kita kemarin sudah tidak melakukan presentation seperti ini terkait dengan bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk memilih sesuatu yang baik atau yang kurang baik. Itu adalah pilihan dari kita. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan pilihan terbaik buat kita, itu sudah termasuk menerapkan disiplin positif bagi kita. Oke, selanjutnya
sudah dilakukan sekali tapi berulang kali. Saya melakukannya mendapatkan laporan pertama pada tanggal 2 April 2024. Saya sudah melakukan beberapa kali restitusi. Ini terkait dengan kegiatan dia bolos pelajaran. Ada yang sering ada contohnya bolos, ini sering kan? Nah, ini salah satu. Nah, ini di suatu hari dia ikut pelajarannya Pak Yanto tapi nggak masuk karena Pak Yanto ngajarnya di ruang musik. Kemudian saya
Ya, pada angka restitusi yang saya lakukan, yang pertama adalah saya stabilkan. Kemudian ada validasi. Nah, pada tahap ini Kevin sudah mengalami kesalahannya. Pak, saya mengalami kesalahan terkait dengan yang dijelaskan bolos, terutama sama yang terakhir. Yang kedua, dia main juga bisa. Jadi dia kelas 12 kan sudah ada siswanya ini. Dia main di kelas 12 yang kosong, yang ketiga saya di luar kelas. Kevin sama usianya pelajaran agama Islam karena dia Nasrani, dia keluar dari kelas ketemu sama Kevin diajak main apa ya, kontrak apa itu atau main apa ya, kontrak apa itu pengakuannya. Setelah itu yang nanti dia begitu ya. Nah, ketika mereka itu membuat karena dua orang berada di dalam semua bisa. Nah, setelah itu teman-temannya jadi tahu kenapa? Karena dia mengunggah foto dia yang menunjukkan dia itu ke media sosialnya. Dia seolah membuatkan orang yang buktinya. Jadi mereka itu dia melakukannya, dia buktinya dibuat dari situ. Jadi kemudian saya menggunakan tiga restitusi. Nah, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa menyadari tentang kesalahannya dan bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan validasi juga. Ketika kamu telah melakukan kesalahan ini, kira-kira kamu mau memperbaiki seperti apa? Oh ya Pak, nanti saya akan memperbaikinya dengan satu Pak. Saya mau minta maaf sama Pak ini sama Pak Joko. Yang kedua itu bagaimana? Biasanya tidak akan melakukan perbaikan. Kesemuanya yang saya mulai dari restitusi ini
insting. Nah, kalau kelihatan dari kebutuhannya, kira-kira ada yang mau modal kita kayak gini? Solusinya dari ini. Ya, modal. Jadi menarik sekali untuk membahas Kevin ya, pengalaman. Saya ada dari salah satunya dulu pernah bikin rumah juga, yaitu di buku tugasnya. Itu di kantornya itu di gambar logo Partai Komunis Indonesia. Ada tulisannya itu partai itu. Padahal dia tahu buku itu akan digunakan. Ketika saya tanya, penjelasan dia kalau itu yang membuat adalah temannya saat masa orientasi itu temannya dari kelas lain yang membuat. Malah waktu itu saya minta untuk membuat pernyataan dan ditangani ke di kelas 11-nya, tapi ada sisi lain di mana mungkin tadi yang disampaikan di Luna, mungkin dia memang ketika ada penugasan untuk membuat keragaman kebetulan ada kelompok lain yang membahas tentang suku Batak, bukan kelompoknya Kevin. Ketika temannya presentasi, kemudian dia menanggapi justru penjelasan Kevin itu lebih lengkap karena dia memang dari Batak sampai makanan mana yang paling enak atau makanan yang dia cerita kesukaan dia itu menunya itu bahan dari daging gugup. Tapi dia ketika memberi penjelasan itu memang karena dia menguasai, jadi dia pendidikan yang maka kita bisa jadi di situ ada ketika dia mendapat tempat yang sesuai apa yang ingin dia lakukan itu bisa ada sisi positifnya. Pengalaman pribadi juga mungkin seperti Kevin memiliki karakteristik yang berbeda dari teman yang lain. Dia punya energi lebih sehingga dari energi lebih ini diwujudkan dalam bentuk hal-hal yang mungkin bagi teman yang lain atau bagi kita sebagai guru juga hal yang kurang kata mungkin kurang sopan atau kurang bisa mendukung dalam proses pembelajaran. Tapi setelah ada pendekatan secara pribadi, ternyata kalau melihat ya tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal memang itu karakteristik semacam itu ya ada. Jika kita memiliki pendekatan yang berbeda, ternyata ada upaya dia juga mengajarkan. Misalnya contoh ada penekanan bahasa, tapi kalau panggilannya tidak langsung diam. Tapi ini juga enggak bisa diam, enggak terus. Pas pembelajaran juga enggak mau diam, pokoknya enggak yang lain. Namun manakala ada pendekatan, diajak ngobrol, ternyata sisi itu akhirnya muncul. Penegasannya sebenarnya ada, memanggil namanya itu sudah langsung, ya ada ketenangan dan seperti yang awal-awal pertama pembelajaran. Itu mungkin bagus. Jadi dari pendekatan secara personal itu juga mungkin berpengaruh terhadap barang karakteristik persoalan. Ini saya menemukan dari beberapa dari ibu kawan, dari kreatif, dari Pak Anda, Pak Kowo juga sudah pernah anak-anak itu pernah ya. Jadi seolah-olah itu kebutuhan dasarnya adalah ini diperlakukan ini saya. Memang dia caranya saja yang kadang-kadang aneh juga. Nah, saya ketika di pelajaran saya di pelajaran bahasa Inggris ya, dia aktif banyak. Walaupun sebenarnya tidak tahu juga apa yang ditanyakan. Ketika kita membuka belajar lebih ke Kevin, dia akan fokus terhadap pelajaran yang kita lakukan. Oke, selanjutnya, kalau kita sudah tahu terkait dengan kebutuhan, kemudian restitusi. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa di bacaan kelompok saya tadi sama Kevin ada yang satu yang kurang terkait dengan kesepakatan kelas. Saya belum menanyakan kesepakatan kelas apa yang dilanggar Kevin. Nah, kesepakatan kelas itu sebaiknya dibuat secara universal, misalkan terkait dengan kedisiplinan. Dan nanti di situ misalkan
hingga sampai laporan pendidikan. Nah, terkadang yang saya temui adalah terkait dengan kedisiplinan mengumpulkan tugas. Menurut Anda, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kedisiplinan itu, bagaimana cara kita bisa menerapkan kedisiplinan pada diri anak? Di awal tadi saya mengatakan bahwa disiplin positif itu adalah terkait dengan motor kita memilih apa yang kita pilih itu yang terbaik buat kita. Menurut Pak Buko, kira-kira bagaimana cara meningkatkan salah satu cara bagaimana meningkatkan kedisiplinan pada diri? Jadi kalau seseorang sadar dia itu istilahnya, karena dia tahu paham dulu kira-kira pertama aturan dari itu dia mengetahui aturan ini dari ini akselerasi kira-kira seperti ini kita kemudian dengan cara teknik untuk mengetahui terus sambil mengetahui kemudian dia sebenarnya paham terhadap itu dan dengan konsekuensi akan dia terima apabila kita dengan cara menunjukkan sadar itu. Karena kalau kita tidak yang menutup dari diri sendiri itu dia akan seperti kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak baik dilakukan akan terulang kembali. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Akhirnya kita Yang tidak isinya. ya. Ancaman gimana? Boleh dapat menggunakan ancaman dari hukuman ya? Jadi kalau sudah mengumpulkan tugas, mulai nggak keluar. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Kalau tidak dia akan kita tapi nah sebenarnya itu kadang dia salah gunakan dalam negatif. Jadi kemungkinannya dia bisa istilahnya dalam sosialisasi dia bisa bergaul dengan orang dalam seperti itu. Dalam orang bisa dalamnya itu kita bisa ibaratnya yang tadi melakukan pendekatan secara personal. Ada beberapa guru yang dia bersama guru yang tidak suka sih orang lulus seperti itu. Kalau ada juga guru yang dia benar-benar orang artinya mungkin dia lebih keok ya dari sebelumnya perlu-perluan pendekatan secara personal. Jadi pendekatan personal itu untuk memberikan kesadaran nanti mengarah ke kalau menggunakan diri gimana Pak? Nah, maksudnya terkait dengan memberikan kesadaran siswa untuk gajah bacanya banyak pengalaman ini. Untuk Kevin ya, Jadi, saya tidak mengajar di kelas itu, tapi adalah dari beberapa teman guru mungkin yang jadi solusi tersendiri bagi anak tersebut. Tapi waktu pentas ulang tahun itu ya, Kevin dijadikan tokoh apa itu? Itu kan juga Rahwana. dia dijadikan tokoh Rahwana itu bagus menjiwai dari positifnya. Ada perlakuan khusus. ya, jadi kesimpulan kita ya terkait dengan Kevin untuk menunjukkan kedisiplinan adalah kita satu membuat dia sadar bahwa membuat kesadaran buat dia disiplin yang akan melakukan sesuatu itu sebenarnya disadari bahwa itu tidak bagus. Dan kesadaran anak akan berubah kedisiplinan tersebut. 39.